Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue bakal bincang-bincang tentang insecurity. Karena kemarin gue udah voting di Instastory gue, dan followers gue banyak yang minta untuk dibahas insecurity. Stay tune terus and happy watching! Sesekali merasa cemas dan ketakutan merupakan hal yang sangat wajar. Namun, jika kalian merasakan hal ini secara terus-menerus, tandanya kalian sedang dalam insecurity. Kalian banyak banget yang minta di video kali ini gue bahas tentang insecurity. Ya, perasaan insecurity pasti ada pada setiap individu manusia. So, sebelum gue bikin video ini, gue udah baca beberapa artikel dan ngedengerin beberapa pembicara yang sama juga ngangkat topik insecure. So, gue bahas dari definisi insecure. Menurut Abraham Maslow, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak aman, menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam, dan kebanyakan manusia menurutnya berbahaya. Orang yang mengalami insecure umumnya merasa ditolak dan terisolasi, merasa cemas, pesimis, tidak bahagia. Dan menurut American Psychology Association, mendefinisikan insecure adalah perasaan yang tidak baik, seperti kurangnya rasa percaya diri dan ketidakmampuan untuk menghadapi sebuah masalah. Kurangnya percaya diri dapat berdampak pada produktivitas perkembangan yang tidak optimal. Ada 3 faktor yang menyebabkan adanya perasaan insecurity. Entah dari fisik, kemampuan diri sendiri, atau bahkan perasaan tidak pantas. Menurut pandangan gue, insecure paling banyak disebabkan dari ketidakpuasan diri kita terhadap fisik yang kita miliki. Sebetulnya kita mungkin puas dengan apa yang kita miliki. Fine-fine aja dengan apa yang Tuhan kasih. Tapi at the same time, terkadang orang-orang di sekeliling kita, even keluarga dan teman, ada aja mengkritisi fisik kita. Entah dia terlalu gelap, dia terlalu putih, dia jelek, atau dia terlalu cantik, dia cuma menang cantik doang, dia jerawatan, tapi pas udah perawatan, udah skincarean, udah make up, dia cantiknya nggak natural, dia make upan, dia perawatan. Kalimat-kalimat ini yang menyebabkan perasaan nggak aman, perasaan insecure. Selalu ada tuntutan untuk tampil menarik dan memiliki tubuh ideal. Dulu gue pernah banget ngalamin, dan mungkin sampai sekarang tuntutan-tuntutan itu ada buat gue. Postur tubuh gue itu pendek, dan saat itu gue SMA kelas 12, gemuk. Ada aja yang bilang, turunin Ra berat badannya, jangan gemuk-gemuk, gak bagus. Kayaknya kalau lu kurusan lebih bagus deh, turunin berat badannya, dan sebagainya. Setelah gue udah turun berat badan, naikin berat badannya, gak bagus, kurus-kurus. Ya, actually ini choice. Kalian mau merubah atau enggak? Komentar itu baik atau enggak buat kalian? Kalau komentar itu membangun dan memperbaiki diri lu ke depannya, ya do it. Lakukan perubahan untuk jadi lebih baik. Tapi kalau kalian nyaman, kalau lu nyaman dengan kondisi lu yang sekarang, dan dengan merubah itu lu gak ada hal yang penting-penting banget, gak urgent, dan itu lu happy dengan hal itu, lu happy dengan kondisi lu, ya yang penting poinnya lu jangan melakukan sesuatu hanya karena biar orang puas, biar orang ngeliat lu oke. Lakukan dengan hati. Ada juga yang gak pede di tempat banyak orang, apalagi disuruh ngomong di depan banyak orang. Dia merasa gak pantas dalam sebuah circle or relationship. Bisa jadi hal ini akibat kejadian masa lalu yang seringkali merasakan penolakan akibat ketidaksesuaian personal.
sering dibentak ketika melakukan kesalahan, dikritisi habis-habisan, tidak pernah mendapatkan apresiasi. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya rasa cemas. Ketika melakukan sesuatu, ketika ingin melakukan hal baru, mencoba hal baru, dia bakalan ngerasa insecure. Dan hal lain yang membuat kita insecure bahkan ketika kita tidak percaya atas kemampuan diri kita sendiri. Misalnya, terlalu perfeksionis, memiliki standar ekspektasi yang tinggi kepada diri sendiri. Tapi nggak selalu perfeksionis itu negatif. Selama ini gue nggak pede bicara depan umum. Gue bisa dibilang orang yang sangat introvert, 100% introvert, takut bicara dan sebagainya. Takut gue dianggap salah, takut gue dianggap bodoh, takut gue dianggap minus. Bahkan seringkali ketika gue di dalam kelas, bahkan sejak SD, SMP, SMA, gue bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen, pertanyaan-pertanyaan guru, tapi gue lebih memilih diem. Gue bisa, tapi gue nggak cukup berani buat membicarakan, buat menjawab jawaban tersebut. Gue takut ketika itu gue salah menjawab, ketika itu gue salah ngomong gue terbata-bata, ngomong gue gagu, dan gue dianggap jelek sama orang, gue dianggap minus. I think gue lebih baik diem aja deh. Tapi beberapa waktu lalu, gue sempat ngejalanin konseling karir di kampus gue dengan mentor yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen di kampus gue, di fakultas yang sama, cuma beda jurusan aja. Beliau adalah dosen yang sangat luar biasa. Ketika gue bicara dan gue cerita tentang keluh kesah gue, tentang cerita gue, tentang karir, tentang pendidikan, beliau nggak ada sedetik pun nggak mengapresiasi cerita dan perjalanan gue selama ini. Sepanjang gue konseling dengan durasi 60 menit, gue benar-benar dibuka matanya, dibuka pikirannya bahwa you are not bad. Cuma aja belum menyadarinya. Tapi gue sempat tanya, tapi saya agak perfeksionis, Bu. Saya sering terhambat untuk melakukan sesuatu hal baru, untuk melakukan tantangan baru, untuk mencoba hal baru, karena perfeksionis ini inginnya perfect tapi jadinya nggak jalan-jalan, jadinya nggak mulai-mulai. Apa jawabnya? Perfeksionis itu baik jika kamu bisa ngehandle-nya. Dengan perfeksionis, kamu dapat melakukan pekerjaan dengan begitu detail, dengan begitu baik. Ya, gue setuju dengan apa yang beliau ucapin, karena sampai kapan kita menunggu untuk menjadi sempurna? Sampai kapan gue mau terus terhambat dengan perfeksionis gue yang padahal itu baik, padahal itu bagus untuk gue melakukan sesuatu pekerjaan, melakukan sesuatu hal, itu sangat membantu untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Terus gimana ngehandle-nya? Gimana caranya? Ketika kamu melakukan hal baru tapi takut nggak perfect, takut nggak sempurna karena kamu baru mulai, karena itu hal yang baru, yang perlu dilakuin cuma satu, turunin sesaat standar yang tinggi itu. So setelah konseling, gue mikir apa yang bisa gue perbuat, apa yang bisa gue lakuin, hal baru apa yang bisa merangkap, yang bisa nambel hal-hal yang selama ini terhambat di diri gue. Selama ini gue nggak jalanin karena gue takut nggak perfect, takut dilihat bodoh, dan takut perasaan-perasaan nggak nyaman lainnya. Setelah itu gue riset, gue mencari apa nih, hal apa yang selama ini gue terhambat, hal apa yang selama ini gue sulit, hal apa yang pengen gue ubah menjadi lebih baik. Jadi kan karena gue kemarin di video pertama, vlog pertama gue bilang gue pengen belajar bahasa, gue pengen bisa bahasa asing, dan gue juga ingin bicara. Kapan sih ilmu komunikasi nggak digunain di kehidupan kita sehari-hari? Jadi gue ingin belajar gimana caranya gue bisa ngobrol, gue bisa ngomong, gue bisa bicara depan umum tanpa terbata-bata, tanpa keringetan dingin, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, tanpa gemeteran. At the same time, gue juga bisa belajar bahasa asing yang
di vlog pertama gue omongin. Jadi gue nemuin ide, makanya gue ngide gue bikin YouTube karena biar diri gue ini terchallenge. Dan sedikit pesan buat kalian dari gue, bahwa ketidaksempurnaan yang ada di diri kalian bukannya dijadikan kelemahan, melainkan dijadikan motivasi untuk diri kalian, untuk diri kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya ada yang nanya, tapi gimana kalau emang gak bisa? Kalau udah dicoba tetap gak bisa? Tugas lu cuma satu, jadikan diri lu menjadi versi yang terbaik yang ada pada dalam diri lu. Pastiin kalau lu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang positif. Lu cuma harus fokus sama kelebihan yang lu punya, dengan kenikmatan hidup yang lu miliki, dan jangan pernah terfokus dengan apa yang selalu menghambat diri lu. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan diri lu, pasti selalu ada hal-hal baik yang dapat dibanggakan. Ya, kayaknya cukup panjang banget bincang-bincang gua kali ini. Semoga pesannya tersampaikan. Dan insecure gak apa-apa, it's okay. Tapi lu tetap mengembangkan diri lu sendiri. Jangan terfokus sama apa yang menghambat diri lu. Tapi kalau emang lu bisa mengusahakan agar itu bisa menjadi lebih baik, lakukan. Menjadi versi terbaik buat diri lu sendiri. And kalau kalian suka dengan video gua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga share ke teman-teman kalian biar gua bisa sama-sama berkembang, bisa sama-sama belajar. See you next time guys. Thank you.